Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diana Ayu Pramesti, NPM 19130210090. Saya dari kelas 5A2 Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang lingkungan global. Strategi dan lingkungan global. Globalisasi dapat diartikan sebagai strategi mendekati pasar dunia dengan produk standar. Pasar demikian biasanya tercipta karena adanya konsumen yang lebih menyukai produk standar, harga murah, dan karena adanya perusahaan global yang memanfaatkan jaringan operasi dunia mereka untuk bersaing di pasar-pasar global. Tahap-tahap memasuki pasar global. 1. Tahap domestik. Pada tahap ini perusahaan lebih mengkonsentrasikan aktivitasnya hanya untuk memenuhi dan melayani pasar, berhubung dengan pemasok dan pesaing yang berada dalam negeri. Yang kedua, tahap internasional. Dengan semakin ketatnya persaingan dan pasar dalam negeri mulai jenuh, maka perusahaan sudah mulai melebarkan aktivitas produksi, pemasaran, dan lainnya keluar negara induknya. Yang ketiga yaitu tahap multinasional. Perusahaan mulai berinvestasi dan memproduksi barangnya di luar negeri dengan penerapan strategi yang berbeda terhadap negara yang satu dengan negara yang lain. Karena perusahaan berasumsi bahwa setiap negara mempunyai konsumen dan lingkungannya yang berbeda. Yang keempat yaitu tahap global. Pada tahap ini, perusahaan memfokuskan pada pasar global dan memproduksi dengan sumber daya dari dalam negara atau salah satu negara. Dengan strategi ini, perusahaan akan mendapatkan keuntungan dengan biaya lebih murah. Yang kelima, tahap transnasional. Pada tahap ini perusahaan mulai mendominasi pasar dan industri di seluruh penjuru dunia dengan memadukan antara biaya global dengan tujuan mencari keuntungan. Strategi memasuki pasar global. 1. Melakukan ekspor impor. Yang kedua, membuka kantor perwakilan. Yang ketiga, mengeluarkan lisensi asing. Yang keempat, melakukan franchising. Yang kelima, membuka usaha patungan. Yang keenam, melakukan akuisisi perusahaan lain. Hambatan-hambatan memasuki pasar global. Yang pertama, batasan perdagangan dan tarif bea masuk. Yang kedua, perbedaan bahasa, sosial, dan budaya. Yang ketiga, hambatan operasional. Yang kelima, hambatan politik, hukum, dan undang-undang. Alasan-alasan perusahaan memasuki pasar global. 1. Mendapatkan skala ekonomi. Yang kedua, menciptakan presensi global. Yang ketiga, memperoleh intensif yang dikeluarkan suatu negara. Yang keempat, subsidi silang. Yang kelima, mendapatkan akses tenaga kerja dan bahan baku yang murah. Yang keenam, mendapatkan akses informasi dan teknologi. Yang ketujuh, mendapatkan akses pasar. Sekian dari penjelasan saya. Bila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.